Selamat datang di channel Kilanang Jagat. Semoga panjenengan semua berbahagia dan berlimpah rezeki. Amin. Assalamualaikum. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kalau di tempat KLJ, seminggu ini sudah mulai banyak suara tonggeret. Kalau nggak tahu tonggeret ya garengpung. Biasanya yang demikian itu adalah tanda bahwa musim hujan sudah akan selesai. Dan bagi dulur yang sedang nonton video ini, maka beruntunglah panjenengan. Karena sebentar lagi panjenengan akan tahu mengenai salah satu ilmu zikir tingkat tinggi, yaitu zikir nafas Hu Allah. Nah sebelum mulai, Kilanang Jagat akan mengklirkan terlebih dahulu tentang sebuah kontroversi tentang mana yang benar antara Hu Allah atau Allahu. Tapi ingat nggih, KLJ bukan hendak menyalahkan apalagi merasa yang paling benar, bukan demikian. Yang pertama kita bahas dulu tentang yang Hu Allah. Maksudnya adalah pada saat kita mengambil nafas, maka yang kita sebut adalah Hu, dan kemudian pada saat membuangnya yang kita sebut adalah Allah. Menurut sebagian praktisi, zikir nafas yang demikian itu akan melahirkan sebuah kekuatan metafisik yang tidak halus, ya bisa dibilang liar dan sulit dikontrol. Bahkan juga akan bisa mengundang datangnya jin pendamping atau hodam. Itu tadi yang zikirnya Hu Allah nggih. Lalu yang satunya lagi adalah Allahu. Artinya dalam berzikir pada saat kita menarik nafas, yang kita sebut adalah Allah, lalu pada saat menghembuskan, yang kita ucapkan adalah Hu. Lagi-lagi lur, menurut sebagian praktisi, cara ini pun juga dianggap tidak pas. Karena apa ya? Karena ketika kita menghirup nafas dengan menyebut Allah, maka katanya itu ibarat menampung air laut dengan sebuah gayung. Makna menampung lautan di dalam sebuah gayung, kalau nggak salah artinya ya bagaimana mungkin kita bisa memasukkan zat yang maha besar, bahkan zat yang kita sembah ke dalam wadah kita yang sedemikian kecil, yang adakan yang kecil masuk ke dalam yang besar. Nah karena menampung lautan dengan sebuah gayung adalah sesuatu yang mustahil, maka demikian pula dengan kekuatan dari zikir Allahu, yang konon katanya tidak akan bisa masuk ke dalam wadah batin kita. Sekali lagi itu tadi adalah kontroversi yang beredar di masyarakat penekun zikir nafas ini. Sekarang kalau menurut KLJ pribadi sendiri seperti apa dan mana yang benar? Nah kalau menurut KLJ sendiri, dua-duanya sebenarnya sama saja. Loh kok bisa demikian? Ya bisa saja karena yang namanya zikir Hu Allah ataupun Allahu, merupakan sebuah zikir yang tahapannya sudah hakikat, jadi mainnya adalah sir atau rasa batin. Kalau mainnya sudah hakikat, maka yang paling penting dalam berzikir kalimat Tuhan bukanlah terletak pada susunan katanya. Jadi bukan mengacu pada Hu Allah ataupun Allahu, melainkan adalah bagaimana kita bisa memahami arti kalimat tadi, sehingga bisa memunculkan yang namanya rasa. Karena jika panjenengan cuma sekedar lanyah atau mahir dalam lantunkan Hu Allah, atau Allahu saja tanpa bisa meresapi kedalaman maknanya, ya maka itulah yang disebut dengan zikir kosong, alias tidak memiliki daya linuih apapun juga. Contoh sederhananya begini, misalkan ada dua orang yang namanya si A dan si B. Nah mereka ini disuruh meruqyah temannya yang sedang kesurupan, di mana akan dilakukan secara bergantian, dengan catatan, mereka berdua akan meruqyah memakai ayat yang sama. Lah tapi mengapa kok ayat yang dilantunkan si B bisa mengusir setan dengan sempurna daripada yang dilantunkan oleh si A? Padahal ayatnya sama, bahkan si A ini bacaannya lebih jago. Jawabannya ya tadi lur. Si B ternyata bisa memahami bacaannya sehingga energi yang dimunculkan melalui rasa batinnya lebih besar. Jadi sekali lagi menurut KLJ, karena zikir nafas mainnya adalah pada wadah rasa, dan karena rasa itu tidak berhuruf ataupun bersuara, maka tidak masalah panjenengan mau ikut yang mana. Yang penting adalah bagaimana kalimat zikir itu bisa membangkitkan rasa. Tapi jika panjenengan tanyakan kalau KLJ milih yang mana antara Hu Allah dengan Allahu tadi dan harus salah satu tidak boleh kedua-duanya, maka KLJ pribadi ikut dengan yang Hu Allah. Jadi pas masuknya nafas itu KLJ baca dalam hati Hu, lalu pas keluarnya juga dalam hati adalah Allah. Jelaskan Ki kenapa lebih sreg dengan yang Hu Allah. Jadi begini dulurku semua, biar makin paham KLJ jelaskan dulu bahwa zikir nafas Hu Allah ini KLJ lakukan dengan menyadari nafas melalui hidung. Jadi putaran nafas sekali lagi hanya lewat hidung, dan akan lebih baik jika tekniknya adalah teknik pernafasan perut. Pada saat kita menghirup nafas lewat hidung dengan membatin kata Hu,
maka sejatinya yang terjadi adalah kita itu sedang mengikat semua manifestasi dari sifat-sifat Tuhan yang ada di luar tubuh kita. Kata hu ketika bersatu dengan nafas kita dan masuk ke dalam badan, maka di dalam badan akan bertemu dengan yang namanya sir atau rasa. Nah, ketika rasa yang sudah bercampur dengan hu yang adalah sifat-sifat agung dari Sang Pencipta, kita hembuskan dengan kata Allah yang sejatinya menegaskan bahwa Allah itu memang benar-benar ada dan nyata. Nah, ketika seseorang sudah bisa berzikir nafas dengan memunculkan rasa batinnya, maka berbagai kegaiban itu akan muncul. Sebentar tohki ini ilmu mahal, jadi jangan buru-buru. Jelaskan dululah bagaimana posisi berzikirnya, dan baiknya berapa kali disebutkan. Ya, lakukan seperti biasa ketika pas panjenengan berzikir, bisa dengan bersila atau kaki dilipat di bawah pantat, tapi usahakanlah agar tulang punggung dan kepala itu tegak lurus, tidak usah membungkuk. Lalu wiridkan sebanyak mungkin. Jangan lupa juga wudhu terlebih dulu dan hadapnya ke kiblat. Khasiat zikir nafas hu Allah yang pertama adalah bisa membersihkan hati dan aura tubuh panjenengan. Ketika kesadaran panjenengan selalu terhubung dengan Tuhan, caranya ya dengan berzikir tadi, maka sifat-sifat Tuhan yang sudah ada di dalam diri panjenengan itu akan semakin menonjol. Jika sifat Tuhan atau nur ilahi sudah mendominasi seseorang, maka yang namanya kotoran metafisik ataupun dosa itu akan mulai terkikis, dan yang demikian ini akan panjang rentetannya lur. Ketika sumbatan dari kotoran metafisik sudah hilang, maka aura panjenengan akan semakin memukau. Jajal panjenengan lihat wajah orang yang rajin berzikir, rata-rata meskipun orangnya tidak ganteng, tapi auranya teduh dan mengayomi, itu yang gak ganteng. Apalagi yang dari lahirnya sudah ganteng atau cantik. Nah, setelah auranya terpancar, maka yang namanya hoki dan keberuntungan juga akan tertarik kepadanya. Jadi zikir itu bukan untuk mengejar rezeki ngibolo, tapi lebih ke memancing. Khasiat zikir nafas hu Allah yang kedua adalah mampu mempertebal atau memperkuat wadah batin panjenengan. Katakanlah panjenengan ini ingin belajar sebuah keilmuan yang berat, maka lambarilah dengan zikir hu Allah secara rutin. Yang demikian insya Allah tidak akan membuat panjenengan sampai menjadi gila atau stres jika ilmu tadi tidak berhasil dikuasai. Demikian pula yang senang dengan ilmu perhodaman. Bagi panjenengan yang belum bisa selaras dengan hodamnya, misalkan punya hodam kok malah jadi sering kesurupan, ya perkuatlah wadah batinnya dengan zikir nafas hu Allah ini. Tadi di atas juga sudah KLJ sebut bahwa ada yang bilang jika zikir hu Allah bisa memanggil hodam. Menurut KLJ itu memang benar. Namun sebenarnya tidak hanya zikir hu Allah saja, karena hampir semua zikir itu punya peluang untuk memanggil hodam. Hanya saja jika zikiran panjenengan itu kosong atau cuma setengah hati saja, maka jika ada hodam yang datang, ya biasanya mereka itu berasal dari golongan hitam. Jadi jangan berpikir mentang-mentang zikirannya nama Tuhan, terus dijamin 100% yang datang itu hodam positif. Itu nggak tepat nggih. Parahnya lagi adalah hodam hitam tersebut bersifat manipulatif. Misal menyamar dalam wujud orang tua yang terlihat seperti wali namun sejatinya ya bukan. Mereka itu sekali lagi hanya ingin menyesatkan saja. Tapi ketika benar-benar terjadi kemudian diingatkan, yang bersangkutan itu justru malah ngeyel pol. Bahkan mereka yakin bahwa yang datang itu malaikat utusan Allah. Yang begini ini biasanya ya dari orang-orang yang rasa batinnya belum terlalu peka alias masih newbie. Jadi KLJ wanti-wanti terus supaya panjenengan paham dulu dengan apa yang ingin diwiridkan. Pahami kemudian bangkitkan rasanya. Sehingga jangan cuma waton mewirid saja. Mending kalau cuma jadi zikiran kosong. Lah kalau yang datang itu beneran setan atau iblis bagaimana? Khasiat zikir nafas hu Allah yang ketiga adalah mampu mendatangkan perlindungan Tuhan. Ya sekarang misalkan saja panjenengan ini adalah seorang kepala perusahaan, terus panjenengan punya anak buah yang orangnya itu rajin, penurut, juga produktif. Lalu ketika anak buah panjenengan itu terlibat suatu masalah dengan atasan yang lain, maka apapun caranya, panjenengan pasti akan memberikan pertolongan bahkan juga melindunginya. Demikian juga kepada orang yang rajin berzikir, apalagi zikirannya itu dilakukan dengan niat dan rasa yang tulus, maka entah itu melalui malaikat atau melalui apapun juga, Tuhan pasti akan melindungi setiap langkahnya.
Kalau menurut KLJ pribadi dan yang sudah dirasakan, zikir hu Allah pada dasarnya akan memberikan rasa damai yang luar biasa. Apapun kondisi panjenengan, maka akan tetap merasa punya pegangan hidup yang kuat. Entah itu baru nggak punya uang, baru sakit, baru putus sama Yayang, dan sebagainya. Demikian lur tentang hakikat zikir nafas hu Allah yang coba KLJ sampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin. Semoga benar-benar bisa panjenengan pahami dengan mudah nggih. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalam.